cukup ngantuk, Mbak. Jadi nanti apa saya sarankan setelah minum obat, Mbak itu sebaiknya istirahat. Kemudian efek samping lainnya itu biasanya mulut kering. Jadi harus banyak konsumsi minum air putih ya, Mbak. Ya, baik, Bu. Oke, boleh saya minta untuk ulangi lagi tentang apa yang saya jelaskan tadi, Mbak? Baik, obat sirupnya diminum 3 kali sehari, 4 sendok obat atau setara dengan 20 mili. Karena obat ini punya efek samping ngantuk, jadi setelah minum obat disarankan untuk tidak mengendarai kendaraan atau beraktivitas yang berat. Terus mulutnya juga kan jadi kering, jadi harus banyak minum air putih gitu ya, Bu? Iya, betul banget, Mbak. Jadi jangan lupa setelah makan juga ya konsumsinya. Khawatirnya ada gangguan lambung gitu. Terus ada yang bisa saya bantu lagi, Mbak. Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Jadi berapa harganya? Harganya 40.000. Terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh ya, Mbak. Amin. Terima kasih, Bu. Berikut kemasan paratusin tablet dan sirup yang telah kami jelaskan di dialog suamedikasi tadi. Dan berikut daftar pustaka yang kami ambil dari materi-materi yang dipresentasikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari dua dua presentasi yang lain ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau memberi tanggapan dari percakapan di atas atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan presentasinya? Silakan. Ada yang mau memberi tanggapan? Nggak ada? Nah, oke, kalau nggak ada. Jadi dari saya aja ya, karena juga kita mempersingkat waktu ya, udah ini malam. eh jadi kedua presentasi ini menurut saya sudah cukup bagus ya, sudah menggambarkan apa namanya, sudah menggambarkan dan menyelesaikan masalah yang ada. Tadi kan terkait misalnya pasiennya batuk dan flu, obat apa saja yang digunakan itu sudah ya. Nah, presentasinya juga bagus. Cuma mungkin ada beberapa kekurangan. Nanti kalian bisa cek ya dari sini. Ntar saya share screen. Payung biru di seluruh ya.
Udah kelihatan ya share screen-nya ya. Jadi, Udah. jadi tadi percakapan yang ada juga sudah cukup ya, sudah ada menggambarkan lah dari algoritma swamedikasi ini. Ya, yang pertama biasanya eh, klien meminta bantuan atas masalah kesehatannya. Artinya apa? Ada pasien yang datang, kemudian dia pasti menyampaikan keluhannya dahulu ya. Nah, biasanya dari keluhan pasien ini nanti farmasis itu melakukan penilaian. Biasa dengan menggunakan kemarin saya udah belajar apa namanya sampaikan bisa menggunakan WHAM yang kemarin ya. Atau di sini dia menggunakan yang namanya Scholar. Artinya apa? Dia menanyakan menilai gejalanya, karakteristik, riwayat kesehatan pasien, kemudian onset kejadian yang ada, lalu lokasi serta berapa sering gejala itu sering timbul. Ya, nah setelah itu akan lagi ditanyakan apakah pasien menggunakan obat-obat yang lain gitu kan. Jadi pada saat dia datang, dia mengeluh dia batuk atau flu, kita tanyakan dulu dahulu gitu. Apakah ibu sudah pernah mencoba obat yang lain? Apakah ada obat resep sebelumnya? Ada pernah memakan herbal ya? Atau OTC yang lain yang memang kadang mereka sudah gunakan tapi nggak kunjung sembuh kan gitu ya. Nah, setelah itu menanyakan penyakit lain yang mungkin dialami, ya, lalu menanyakan riwayat alergi, kemudian menilai apakah kondisi pasien itu termasuk kategori yang dapat diatasi dengan swamedikasi. Dalam artian bahwa bisa nggak ya kita memberikan obat-obat yang kodenya itu kode obat bebas dan obat bebas terbatas, ya kan? Karena itu yang boleh diberikan ya. Nah, kalau misalnya nggak ada atau parah kita lihat, kita akan bilang ke pasiennya ke dokter saja gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa diatasi, maka memberikan penjelasan tentang obatnya. Apa aja yang harus dijelaskan? Yang pertama pastilah tentang nama obat itu sendiri, kegunaan obat, waktu yang diperlukan ya untuk sampai efek terapi yang dirasakan, kemudian cara pemberian atau dosis, efek yang tidak diinginkan dan bagaimana mengatasinya, serta follow up nih, apa yang perlu dilakukan jika ketemu efek ya atau penyakitnya bertambah parah ya. Jadi seperti itu yang harus ditanyakan. Nah, tadi kurang lebihnya kalian dari sini sudah kalian presentasikan ya dan sudah ada sebagian dari apa namanya tadi bagan yang ada atau algoritma yang ada. Nah, biasanya lagi nanti kadang-kadang swamedikasi ini kita akan ada perlombaan ya, yang namanya perlombaan konseling. Pasti akan ditanya tadi setelah kita lihat bagannya, kita coba buat ya. Misalnya yang pertama kita harus memformulasikan diagnosis berdasarkan pasien. Nah, maka pertama kali kita harus harus tanyakan dulu pastinya identitas pasien yang kita tanya yang sakit siapa gitu kan. Tadi ada yang kelompok 2 tadi saya yang sakit umurnya 17 tahun ya, saya kayak gitu. Nah, itu sudah menanyakan ya karena terkait dengan penggunaan obatnya. Takutnya gitu kan, takutnya obatnya bukan bukan si pasiennya ya atau digunakan oleh pasien yang lain yang kita nggak tahu apakah itu anak-anak atau dewasa. Tapi kalau tadi sudah ditanyakan itu bisa ya, sudah dapat skornya. Kemudian hubungan dengan pasien ya, dan bagaimana kondisi atau penampakan pasien ya. Dalam artinya memang pasien benar-benar merasakan sakit atau ya atau
kondisi keadaannya itu memang cukup parah ya. Kedua, ajukan pertanyaan tadi kan, apakah ada alergi, ada riwayat penyakit yang lain, ada riwayat pengobatan yang lain, atau dia sudah pernah minum obat herbal, OTC dan obat lainnya ya. Nah, kemudian terkait pertanyaan tentang penyakit, pastikan sudah berapa lama penyakitnya, ya. Kemudian apa sih yang bisa memicu terjadinya batuk dan flu tadi kan? Kemudian ada nggak kondisi khusus, misalnya batuknya terjadi malam hari saja, ya, atau batuknya disertai dengan sesak nafas, gitu kan? Itu kan kondisi-kondisi yang kita nggak bisa juga kasih obat yang sembarangan ya, gitu kan? Kalau misalnya ada sesak nafas, nah apalagi pilihan obatnya yang lain, ya. Kemudian merekomendasikan obat tadi, tadi kalian sudah merekomendasikan obat-obat OTC ya, obat-obat yang memang bisa digunakan. Kemudian jelaskan penggunaan obatnya, ada menjelaskan indikasi, cara penggunaan, cara penyimpanan, dosis. Tadi sudah ada ya. Tadi sudah ada belum di dua kelompok menjelaskan dosisnya? Dosisnya 3 kali sehari, 15 mili atau 3 kali sehari 1 tablet ada nggak tadi? Ada, Ada, Bu. Saya Bu. nggak. Hah? Ada, Bu. Ada. Ada, Ibu. Ada. Oke. Kemudian interaksi obat dan penyimpanan. Tadi kan kalian nggak simpan. Kalau misalnya sirup yang diberikan, kira-kira berapa lama sirup itu bisa disimpan? Apakah kalau misalnya batuknya sudah nggak terasa lagi dalam 3 kali minum, bisa disimpan berapa lama? Nah, itu belum ya. Kemudian terapi atau aktivitas lain yang mendukung, misalnya jangan lupa apa di apa namanya eh kena sinar matahari misalnya ya. Tuh. Kemudian penutupan. Nah, penutupan tadi ada yang apa namanya jika sakitnya berlanjut mungkin harus harus pergi ke dokter ya Bu, kalau 3 hari nggak sembuh atau semakin bertambah parah. Nah, terus ada juga nih kadang-kadang yang meminta kontaknya. Kalau misalnya ada perlu pertanyaan ya silakan balik lagi ke apotik gitu ya. Boleh bertanya lagi atau silakan hubungi nomor telepon yang ada di apotik gitu ya. Nah, tadi kan makanya dari 2 presentasi yang ada, ya ada satu yang ada tidak, memang kalian tidak semuanya bisa sempurna seperti template yang sudah saya berikan ini ya, tapi itu juga sudah cukup baik untuk permulaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Ibu, Nggak ada, Ibu. Ya, sudah. Oke, terima kasih ya atas presentasinya dan presentasi makalahnya serta dialog yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya saya mau absen dahulu. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, Kalau dilihat dari detail tugas Bu yang kemarin, itu perlu nggak kita cantumin fitofarmaka, obat herbal, sama jamu-jamu gitu? Atau kayak tadi aja cukup kayak apa? kayak PPT yang hari ini gitu Bu? Terapi non farmakologi sama farmakologi aja. Di presentasi itu kan kalian boleh menjelaskan semuanya ya. Di obat batuk dan flu itu kan obatnya boleh ada obat yang tadi itu ada antitusif, ada dekongestan misalnya ya. Tapi bisa saja itu dalam bentuk fitofarmaka. Jadi obat yang biasa digunakan adalah obat A, B, C. Kemudian kalau misalnya mau memilih fitofarmaka adalah obatnya A, B, C gitu ya gitu. Nah kan kalau sekarang sebenarnya fitofarmaka itu kan ada memang memang sudah merupakan obat yang digunakan sebagai penunjang penyakit gitu. Contoh
eh, contoh obat untuk meningkatkan sistem imun. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu bisa saja kalian pilih, kemudian digunakan sebagai dialog gitu. Nah, contoh lagi kalau misalnya mau disampaikan bahwa tadi untuk obat batuk kalian menyampaikan kira-kira obatnya itu seperti OB herbal misalnya kan ya. Nah, itu nggak ada masalah. Yang penting saya bisa nilai bahwa apa yang disampaikan kalian sesuai dengan prinsip yang ada. Ya, bagaimana suah medikasi itu dilakukan. Jelas Iya, ya? iya Bu, jelas Bu. Ada lagi yang mau tanya? Bu, satu lagi Bu. Mm-mm. Kalau di jadwal, pekan depan itu kita ada 4 kelompok ya Bu. 4 kelompok. Iya Bu, 2 kelompok untuk materi demam dan nyeri, 1 kelompok untuk sakit mah. 2 kelompok untuk demam dan nyeri, 2 kelompok untuk sakit mah gitu. Iya, benar Jadi Bu. ada 4 kelompok. Iya Bu. Ya udah nggak apa-apa. Oh iya, makasih Bu. Dia Ayu Primastuti, Hadir Ibu. Anita Rahman Pertiwi. Ya, oke. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Travelina, Hadir, Bu. Lulu, Lulu, Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Fahmi, Hadir, Bu. Ananda, Iskandar Hakim, Hadir, Ibu. Nia, Hadir, Bu. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Bu. Selinia, Iya, hadir Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Ini nggak ada ya, Ananda Sela Rahayu nggak ada ya? Tapi di partisipan ada, Bu. Kemana dia? Nanti dia lagi tidur kali ya. Ketiduran. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup ya. Minggu depan kita ganti dengan topik lain. Mudah-mudahan presentasi minggu depan itu lebih baik lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.